Diancam akan digunakan data Anda untuk majuin pinjol sebanyak-banyaknya dan Anda yang akan menanggung semua pembayarannya. Itu salah satu ancaman dari DC Pinjol. Apakah benar akan terjadi? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas ancaman dari debt collector. Sebenarnya kemarin juga ada yang konsultasi seperti itu, bukan 1-2 orang, banyak. Jadi saya akan coba bahas lagi supaya memberikan edukasi untuk kalian dengan benar sebenar-benarnya lah intinya. Jadi tidak ada yang namanya dalam fase gagal bayar itu ketakutan ataupun ketidakpengetahuan kalian dalam menjalankan fase gagal bayar tersebut. Namun sebelum itu teman-teman yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik subscribe yang ada di bawah. Dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, butuh bimbingan, edukasi, pendampingan dalam melewati fase gagal bayar, boleh konsultasi melalui WA yang ada di deskripsi video. Nanti kalian bergabung bersama komunitas saya, masuk ke dalam grup WhatsApp personal saya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Sebenarnya ini ada salah satu tadi ya yang bertanya. Dia itu pernah daftar pinjol ilegal, kayaknya pernah daftar pinjol ilegal, cuman tidak di ACC ataupun memang tidak jadi pinjam. Lalu tiba-tiba ada yang melakukan pengancaman, mengancam, neror dengan kata-kata kasar, dan ada kata-kata, kalau memang nggak bayar, saya akan gunakan data Anda untuk bobol semua aplikasi pinjolnya, dan Anda yang bayar. Seperti itu, pengancaman dari DC Pinjol itu sendiri. Kalau di dalam pinjol ilegal sih sebenarnya memang saat kita daftar nih ya, kita daftar pinjol ilegal, kita ibaratnya di ACC ataupun tidak di ACC, bahkan ditolak ataupun tidak jadi pinjam, kadang suka ada penagihan ataupun teror ancaman. Ya kenapa? Karena pinjol ilegal ini penjahat. Karena pinjol ilegal ini buronan. Mereka sengaja melakukan hal seperti itu untuk melakukan pemerasan. Adanya data kalian dimanfaatkan. Wah, kita teror aja nih, kita lakukan pemerasan. Karena jelas ilegal, mereka itu penjahat. Poinnya dengan segala tingkah laku yang mereka lakukan, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena jelas mereka itu penjahat, buronan. Apa yang harus kita takutkan jika kita tidak salah? Ngancam mau ke pinjol-pinjol lagi. Nggak akan bisa kok ya, karena untuk mengajukan pinjol itu kita sendiri aja kadang ditolak gitu kan, dan itu verifikasinya harus benar-benar ketat, dan itu juga pakai foto selfie, bukan hanya punya KTP doang gitu kan, sama selfie itu langsung, secara langsung nggak bisa, ibaratnya melalui foto ya, melalui foto itu nggak bisa ya, pasti akan ditolak, tidak akan di ACC, akan gagal. Jadi kalau kalian mendapatkan pengancaman akan ke pinjol lagi, itu bohong semua. Apalagi kalian dalam fase gagal bayar. Kan kemarin-kemarin juga memang banyak nih. Sudah gagal bayar pinjol, lalu sama DC Pinjol itu diancam seperti itu. Akan digunakan data Anda, kalau nggak bayar, data Anda akan kita gunakan untuk ngajuin pinjol sebanyak-banyaknya dan Anda yang bayar. Secara logika, kita sudah gagal bayar di sana, data kita itu sudah rusak. Bukankah ibaratnya yang namanya data busuk itu ataupun data rusak itu jelas tidak akan bisa pinjol lagi. Kita sendiri aja ngajuin nggak akan di ACC, apalagi orang lain yang ngajuin. Logikanya ke sana. Jadi itu bohong semua. Makanya kalian kalau memang dalam fase gagal bayar, dalam punya permasalahan apapun, segala bentuk teror penagihan itu nggak perlu ditanggapin. Acuhkan aja, abaikan. Karena yang mereka lakukan itu adalah nakut-nakutin, menyerang mental. Pikiran kalian dulu yang diserang. Salah satunya nasabah tadi tuh yang di awal saya katakan, pernah ngajuin pinjol ilegal lalu tidak jadi pinjam, diteror, diancam, suruh bayar. Ya, yang mereka serang itu adalah mental kalian, ketakutan kalian. Katanya sih yang tadi yang konsultasi itu, yang ke ilegal itu sendiri dibayar. Malah dibayar pun ke orang yang WA itu sendiri. Kalau saya mah geleng-geleng kepala. Ngapain dibayar? Punya hutang juga enggak. Karena sengaja melakukan pemerasan, mereka berhasil menakut-nakuti nasabahnya, berhasil mengintimidasi, berhasil neror, berhasil nakut-nakutin, akhirnya bayar. Ujung-ujungnya gimana? Tetap neror. Kenapa? Karena memang seperti itu konsep mereka. Wah, ini penakut nih nasabahnya. Penakut nasabahnya, kita teror, kita ancam, kita peras gitu.
ternyata memang malah ngasih uang, pasti diperas lagi dong. Justru penakut. Nah, secara logikanya kalian harus berani ngapain. Segala tingkah laku yang ibaratnya mereka lakukan jelas itu kan melanggar aturan hukum, mereka itu penjahat juga, apa yang harus kita takutkan? Saya ambil contoh ibaratnya kasarnya lah, kasarnya. Kalian dengan sengaja bobolin pinjol sebanyak-banyaknya pun, lalu kalian tidak bayar, tidak akan ada yang bisa menjerat hukum kita ibaratnya ke hukum pidana. Gak ada. Mau kita sengaja ambil pinjol kita tidak bayar gitu kan, tetap aja hukum kita perdata, data kita rusak. Ya, apalagi ini ibaratnya contohnya misalkan mereka yang ambil sebanyak-banyaknya, misalkan mereka yang ambil yang sedalam pengancaman. Jika kita mengikuti pengancaman lah salah satu contohnya. Kita mengikuti pengancaman katanya mau diambil ke pinjol sebanyak-banyaknya gitu kan. Jika misalkan itu terjadi pun gitu kan, jelas kita itu nggak akan ada hukum apapun. Ya. Apalagi otomatis kita itu nggak salah, bukan kita yang melakukan. Kembali lagi, kita yang melakukan aja nggak ada hukum pidananya. Apalagi mereka yang lakukan, justru mereka sendiri justru yang akan dipidana. Kan seperti itu. Jadi konsepnya, pola pikirnya akan kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita berani, takut, dan juga punya pengetahuan tentang permasalahan yang memang sedang kalian hadapin. Ya salah satunya contohnya pengancaman-pengancaman dari DC. Kembali lagi poinnya, kalau memang kita dalam fase gagal bayar, nggak usah dengerin ocehan penagihan. Nggak usah dengerin teror-teror penagihan. Kenapa? Karena yang mereka lakukan itu adalah pertama menyerang mental kalian, menakut-nakuti kalian. Ya, kalau kalian mental kalian sudah kena, berarti pikiran kalian sudah diliputi dalam ketakutan, udah itu yang justru bahaya. Ya, coba kalau kalian acuhkan, abaikan, kan kalian itu tidak akan merasa takut bergebu-gebu. Ya, kadang ada yang diteror sama DC pinjol gitu kan, lalu ditanggapin, dibalas gitu kan, itu udah 100% salah. Kenapa salahnya? Kita sudah ibaratnya gagal bayar, tidak punya uang untuk bayar. Lalu mereka nagih, Anda bilang, saya nggak punya uang, gitu kan. Ngapain? Seperti itu, salah besar itu namanya. Kenapa? Karena mereka itu bukan mau respon. Mereka itu nggak akan peduli Anda punya uang atau enggak. Harus bayar. Jadi mereka itu bukan mau direspon, tapi maunya dibayar. Ya, makanya udah, segala bentuk penagihan online itu acuhkan semua. Karena secara faktanya jelas, orang-orang yang memang nanggapin itu maka semakin gencar, semakin ditekan, semakin diintimidasi. Pasti kalian lah salah satunya ada yang pernah merasakan. Ya, balas chat penagihan, memang berusaha itikat baik nih ya. Anda itu berusaha itikat baik dengan membalas chat penagihan itu sendiri, dengan meminta keringanan lah, meminta apalah gitu kan, karena memang masih belum bisa bayar. Itu nggak akan berpengaruh sama mereka. Mereka itu ingin Anda bayar, dan bayar. Bukan mau ditanggapin. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi poinnya udah, abaikan, acuhkan, ngapain ditanggapin. Karena mereka semakin menekan, semakin ibaratnya mengintimidasi Anda. Dan Anda yang balas seperti itu juga dijadikan target penagihan. Karena ada respon. Dibandingkan yang tidak merespon sama sekali, justru itu yang akan cepat hilang penagihan itu. Karena pinjol itu ujungnya selesai. Ya, penagihan pun akan hilang. Kalau memang kalian bisa bertahan dari itu semua. Ya, seperti itu. Jadi poinnya yang kayak tadi ngancam mau diajuin pinjol sebanyak-banyaknya, bohong, gosip. Semuanya gosip ya. Apalagi yang sudah gagal bayar, lucu. Gimana judulnya, datanya udah rusak, gimana mau di ACC, kan seperti itu logikanya. Ya, oke, mungkin sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat, edukasi dari saya. Jangan lupa dukunnya like, komen, dan subscribe channel ini biar bisa berkembang lagi, biar penontonnya banyak juga. Terima kasih utamanya yang sudah subscribe. Dan untuk teman-teman yang sekali lagi yang punya permasalahan pinjol, boleh silahkan konsultasi melalui WA yang ada di deskripsi video. Oke, mungkin sampai di sini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.